pembicara kedua, silakan Bapak Pratomo. Beliau ini adalah Direktur Obor Tani. Silakan Bapak Pratomo, kami persilahkan untuk 15 menit ke depan. Monggo. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Pratomo dari Yayasan Obor Tani. Saya akan mencoba memberikan presentasi tentang menjaga petani merawat NKRI sehubungan dengan pandemi COVID-19. Jadi secara singkat, lembaga kami adalah lembaga yang bertugas memberikan air dan kebun-kebun buah di Indonesia untuk membangun basis-basis produksi petani. Jadi ada suatu tempat, itu kita bangun embung geomembran, kemudian kita gunakan untuk mengairi 20 hektar kebun buah. Di mana desa binaan kami sudah hampir 100 desa, dari mulai Simalungun sampai Flores di Larantuka. Baik, kami mulai. Next, ya. Jadi yang kami lakukan ini adalah sebenarnya adalah berpegang dari dialog Bung Karno zaman dahulu ketika beliau melahirkan Marhenisme. Jadinya Marhenisme ini adalah suatu ideologi yang berusaha didirikan Bung Karno, bagaimana seorang keluarga bisa mencukupi dirinya sendiri bersama anak-anaknya dan keluarganya, yang dimana zaman dahulu waktu Pak Bung Karno jalan-jalan, kemudian dia sedang bersepeda bertemu dengan seorang petani, ditanya namanya Pak Marhen, dia sedang menggarap kebunnya, ditanya Bung Karno bagaimana cara panennya, bagaimana penggunaan cara panennya, dia kerjakan sendiri, kemudian dia gunakan untuk kepentingan hidup keluarganya. Next. Jadi kedaulatan bangsa adalah berawal dari kedaulatan pangan yang bisa dicapai dengan kemandirian petani, peternak, nelayan, dan UMKM-nya. Kemudian hubungannya dengan COVID-19, ini yang di tempat desa-desa yang kami berdayakan, sebenarnya ini analisa kami yang kami analisa dari 100 desa yang kami berdayakan dari Simalungun sampai dengan Flores, bahwa sebenarnya virus COVID itu sebenarnya tidak mudah untuk berkembang biak. Bahkan untuk sekedar hidup itu, COVID itu perlu perjuangan dia. Virus yang berada di dalam tubuh itu dilawan dengan imun kita antibodi. Kemudian virus yang berada di luar tubuh kita itu mati karena sinar ultraviolet. Sebenarnya COVID itu tidak mudah, dia pejuang yang cukup militan juga. Di desa-desa, profesi petani ini adalah suatu profesi yang menuntut banyak gerak, sehingga imun petani jauh lebih baik dari pegawai kantoran atau pekerja industri. Dan di tempat kerja petani, peternak, nelayan, dan UMKM itu 90% adalah outdoor. Ladang, sawah, kebun, laut, di mana sinar matahari itu bersinar penuh dan bersahabat dengan para petani. Ini tidak perlu khawatir kekurangan provitamin D. Alhamdulillah sampai seminar ini dilaksanakan bahwa hampir 100 desa binaan tersebut dari Simalungun sampai Larantuka belum dilaporkan ada anggota petani kami yang terinfeksi COVID-19. Di desa relatif kesehatan dan ekonomi tidak berpengaruh banyak. Ini sekali lagi di tempat desa-desa binaan kami. Jadi satu desa kita minimal membina 100 kepala keluarga. Kemudian kita masing-masing kepala keluarga kita berdayakan dengan menanam 2000 meter. 2000 meter itu kalau kita tanami durian itu ada 30 pohon. Kalau dengan lengkeng itu bisa 40 pohon. Sebenarnya ada yang jauh lebih berbahaya dari COVID-19, yaitu next. Yang berbahaya itu adalah kekeliruan mindset dari pemerintah yang sudah sejak zaman Pak Harto sampai sekarang itu yang sudah mulai direduksi tapi belum berkurang seluruhnya. Kekeliruan mindset pertama adalah kekeliruan pemerintah terhadap pertanian, peternakan, dan perikanan. Tahun 80-an pertanian menyumbang 20% dari PDB. Tahun 90 fokus pemerintah membesarkan investor besar, ada pabrikan, ada Astra, ada Toyota, ada pabrik-pabrik besar, termasuk perbankan dan pertambangan.
yang memberikan 80% dari PDB. Maka karena dianggap pertanian ini sumbangannya terhadap PDB kecil, maka itu pada tahun-tahun berikutnya itu dikurangi bantuan-bantuan kepada pertanian dan kemandirian petani ini. Ini pertanian dan kawan-kawannya termasuk peternakan, perikanan, dan kelautan terus menurun hingga hanya menyumbang dari 17,3% dari PDB. Ini terus menurun sampai saat ini. Kondisi ini akan, kalau diteruskan, akan menjadi kita adalah NKRI, yaitu negara kuli Republik Indonesia, karena masyarakat Indonesia tidak mempunyai akses, tidak mempunyai basis produksi untuk bertahan di zaman globalisasi. Karena PDB-nya sedikit, maka pertanian, perikanan tidak diperhatikan. Padahal ini adalah farming atau pertanian, peternakan, perikanan itu adalah from nothing to something. Jadinya dia itu dari tidak ada menjadi ada. Ini berbeda dengan yang sekarang berkembang, yaitu pertambangan, kehutanan, itu adalah from something to nothing. Dari ada dikuras menjadi tidak ada. Ini yang perbedaannya. Ya, lanjut. Kekeliruan mindset kedua. Kekeliruan mindset kedua adalah, lanjut, angka pertumbuhan ekonomi. Ini yang sudah pernah dengan Bu Sri Mulyani sudah pernah kita utarakan dalam pertemuan kajian di Semarang, bahwa ekonomi kita berkiblat di barat. Ekonomi mengacu pada pertumbuhan ekonomi tunggal, angka tunggal. Misalnya pertumbuhan ekonomi tahun ini adalah naik menjadi 5,7%. Padahal yang tumbuh itu bisa jadi hanya Astra, Toyota, Agung Podomoro, Rokok Jarum, Telkomsel, dan Indosat. Petani, tukang becak, nelayan tidak bisa tumbuh minus dan dinilai ikut tumbuh. Ini yang kelemahan dari angka pertumbuhan ekonomi tunggal. Ini sama dengan gajah tambah kuda, tambah ayam, tambah cacing, di rata-rata kambing. Ekonomi Indonesia itu meningkat sebesar kambing, dari mulai jadi ayam menjadi kambing. Tapi sebenarnya yang naik adalah industri dan para konglomerat. Ini yang perlu kita perbaiki. Saya dengan Bu Sri Mulyani waktu itu menyerahkan itu. Jadi pertumbuhan ekonomi tidak tunggal, tapi harus ada beberapa lapis yang mencerminkan kelas perekonomian rakyat yang akan diberdayakan. Misalnya super besar, besar, menengah, kecil, dan miskin. Jadinya kita bisa memilih. Pertanian, peternakan bisa jadi tidak tumbuh, tapi harus ada. Seperti di Jepang itu, walaupun sumbangan terhadap PDB-nya itu sedikit, tetapi dia harus ada, harus tumbuh. Makanya pemerintah mati-matian bila mempertahankan profesi petani, berapapun itu dibayar pemerintah, karena itu adalah fondasi sebuah bangsa. Ya, next. Kekeliruan mindset ketiga, petani, peternak, nelayan itu tidak boleh kaya. Jadi kalau petani tanaman pangan, padi, jagung, kedelai, itu berhadapan dengan musuhnya adalah pemerintah Republik Indonesia. Sampai sekarang ini masih ada. Yaitu karena polisi pemerintah buruhnya harus murah, maka inflasi harus rendah, maka semuanya bahan pangan harus murah. Padi, jagung, kedelai nggak boleh kaya. Kalau mereka harganya mau naik sedikit, maka oleh pemerintah diadakan operasi pasar. Operasi pasar belum bisa menurunkan harga, maka pemerintah mengadakan impor. Ini yang sulit para petani tanaman pangan. Petani bahan baku industri, begitu juga kopi, karet, tembakau, cengkeh, dan lain-lain, ini posisi tawarnya lemah saat panen raya dengan pabrik besar. Jadi saat panen raya itu petani kan harus tetap menjual hasil panennya at any price. Jadinya untuk anaknya sekolah, kebutuhan hidup, anaknya sakit, mereka harus menjualnya. Padahal pabrik kalau pas panen raya, kaki tangan pabrik tidak membeli, begitu harga jatuh tinggal sepertiga, mereka borong untuk kebutuhan 2 tahun ke depan. Ini yang petani bahan baku industri tidak bisa berhadapan dengan para industriawan besar. Ada celah kita yaitu di hortikultura, buah dan sayuran. Itu ada minimnya kompetensi, tantangannya, riset dan informasi, prasarana dan teknologi, akibatnya kita kalah dengan buah impor. Tetapi ini kompetensi bisa kita latih. Riset bisa kita ambil dari tempat-tempat yang sudah melakukan riset dengan baik. Prasarana teknologi bisa kita adopsi. Ini tantangan tapi bisa kita selesaikan. Karena Indonesia sekali lagi mempunyai keunggulan komparatif
yang tidak dimiliki Thailand, yang tidak dimiliki oleh Tiongkok, yaitu tanah yang subur, iklim yang cuma kemarau dan hujan, tidak ada musim salju, tidak ada musim dingin, dan curah hujan yang sangat tinggi di khatulistiwa. Ini peluangnya adalah pertanian sebagai primary produk di Indonesia. Mungkin Singapura mengambil primerinya di bidang kesehatan, mungkin Jepang di otomotif, kita harus mengambil primary produk di bidang pertanian. Bisakah kita unggul di pertanian? Bisa, karena dalam zaman dahulu adalah VOC sudah membuktikan gula terbaik dari Indonesia, kopi terbaik dari Indonesia, karet terbaik dari Indonesia. Sekarang semuanya masih sama, tapi kita inferior. Ini yang perlu kita garis bawahi. Lanjut. Kekeliruan mindset keempat, ini adalah Sinterklas itu bernama pemerintah. Jadi pemerintah itu sukanya memberi bantuan dana desa, dana COVID, dana itu dan sarana produksi tanpa pelatihan untuk menjadikan petani kompeten menjalankan apa yang menjadi standar internasional. Kebutuhan petani itu adalah kompetensi, yaitu kompetensi budidaya dan pemasaran. Jadi perlu ada dua hal yang dikembangkan saat ini, yaitu standar produk dan standar proses. Standar produk itu berbentuk pernyataan. Dicontohkan di situ ada orang marketing memegang mangga yang bagus ini seperti ini. Jadi ini yang menentukan standar produk adalah marketing. Kemudian yang standar proses adalah itu adalah SOP yang menentukan petani, yang mengerjakan petani. Yang satu ngomong mangga yang paling bagus seperti ini, yang standar proses itu bentuknya pertanyaan. Lah cara membuat mangga seperti itu bagaimana? Itu yang bentuknya adalah SOP, diklat dan pendampingan. Itu yang kami lakukan. Jadinya standar proses itu adalah suatu standar yang digunakan untuk mencapai dari standar produk. Ini yang perlu dilatihkan kepada petani Indonesia. Lanjut. Ya, ini yang membuat mindset itu karena ekonominya kita adalah ekonomi investor versus ekonomi berbasis produksi rakyat. Jadinya kita umpamakan yang ekonomi investor bisa dilihat yang di sebelah kiri itu rakyat menjadi kuli atau vokasi. Yang kerakyatan, rakyat menjadi basis produksi. Kemudian yang investor, rakyat semakin miskin dan menjadi beban negara. Kalau yang kerakyatan, rakyat berpendapatan tinggi mendukung PDB dan devisa negara. Itu yang perbedaannya. Kemudian yang investor, rakyat semakin banyak, negara semakin miskin. Karena bonus demografi akan menjadi negatif, menjadi beban. Tetapi kalau yang kerakyatan, rakyat semakin banyak, negara semakin kaya. Bonus demografi menjadi positif. Kemudian yang investor itu basisnya UMK buruh, kemudian jam kemas, ada Raskin, kemudian Keskin, BLT, BBM subsidi, dan lain-lain. Tapi yang ekonomi kerakyatan, subsidi dari tanggungan pemerintah, subsidi dan tanggungan pemerintah lainnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur yang sudah mulai dilakukan. Tetapi yang sebagian besar masih perlu ditingkatkan. Kemudian yang investor menghasilkan pertumbuhan ekonomi, semu yang kerakyatan menghasilkan pertumbuhan ekonomi real. Sejumlah besar kapital yang diinvestor dipegang oleh sedikit orang, yang memegang kapital itu sedikit orang, tetapi yang jumlah besar kapital dipegang oleh banyak orang kalau kerakyatan, karena kecil tapi banyak sekali. Kemudian yang investor dijalankan Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Kemudian yang kerakyatan dijalankan oleh Cina, Jepang, dan Korea, juga sekarang India. Lanjut, ini saya akan memberikan contoh membandingkan apa yang terjadi bila uang 100 triliun berada di tangan investor. 100 triliun berada di tangan investor itu ada masing-masing investor mempunyai perusahaan besar. Bila tiap-tiap perusahaan itu mempunyai 10.000 sudah besar itu, berarti ada 100 kali 10.000, ada 1 juta karyawan bekerja. Tetapi kalau 100 juta di tangan petani, peternak, nelayan, itu diberdayakan akan ada 10 juta petani. Dan ada 10 juta rakyat bekerja untuk memandirikan diri sendiri. Ini yang investor atau petani. Kemudian tiap satu orang investor itu akan untung 1 triliun, berarti akan ada cash surplus 10 triliun. Kalau masing-masing investor itu, pabrik itu mempunyai cash surplus 1 triliun, maka akan ada uang 100 triliun. Begitu juga 10 juta petani, masing-masing petani itu menghasilkan pendapatan 10 juta per tahun, berarti juga ada sama, cash surplus 100 triliun. Tapi perbedaannya di kolom berikutnya. Yang investor
dampak dana 100 triliun itu ditransfer ke luar negeri dan dibelikan properti dan saham untuk individu, untuk golongan investor itu. Dan barang mewah oleh para investor. Tetapi kalau 10 juta di 10 juta rupiah di 10 juta petani, dampaknya 100 triliun itu tetap berada di Indonesia. Karena 10 juta itu untuk beli motor juga masih harus nambah. Akhirnya mereka memberikan bahan pangan lebih baik, mereka sandang lebih baik, bahan-bahan kebutuhan yang lebih baik, maka akan industri akan tumbuh di situ. Daya beli akan tumbuh di situ. Jadinya dampak yang diamankan oleh para pribadi, para individu investor tidak terjadi apabila 100 triliun berada di tangan petani. Kemudian yang investor ini kan teorinya dari Amerika kan trickle down effect, merembes ke bawah masyarakat. Ini akan sangat minim karena mereka tetap mementingkan kepentingannya dirinya. Tapi kalau 100 triliun dibagi 100 juta orang, maka itu akan meningkatkan daya beli di pedesaan, investor datang untuk dengan sendirinya karena kebutuhan sekunder tersier meningkat, maka akan sendirinya akan meningkat. Kemudian temporer, kalau yang dari investor, 100 triliun akan temporer, tidak akan menguntungkan investor bila ada kerusuhan, ada COVID, ada kerusuhan 98, maka uang itu akan segera hilang ke Virgin Island atau ke Swiss, ke Singapura. Tapi kalau ini enggak, tetap ada di Indonesia. Ya, lanjut. Kemudian kita merubah pemerintah itu sulit, maka Yayasan Obor Tani, hambatan mindset dan kultur birokrasi kepentingan, ada pengusaha dan petani ini sulit merubah pemerintah. Maka yang kami lakukan adalah memberikan contoh model yang kita namakan sentra pemberdayaan tani. Pemerintah biar jalan seperti itu, karena kan kita merubah pemerintah itu tidak mudah, maka kita membuat sentra pemberdayaan tani yang isinya ada 5 unsur. Jadi ada waduk mini nomor 1 itu, kemudian 100 KK yang diberdayakan, ada 20 hektar kebun buah, 20 hektar itu ada 2.000 meter persegi kali 100 orang. Kita pemberdayaan 3,5 tahun sampai panen. Jadi tidak kita tinggal, 2 kader kita tinggal di desa itu sampai dengan panen. Jadinya ada wisma pelatihan nomor 5 tinggal di situ dari mulai tanam sampai panen. Jadinya kita antitesisnya kementerian, kita antitesisnya dinas. Kalau kementerian dan dinas itu kebanyakan bagi bibit tinggal pergi, tapi kita tunggui bertanggung jawab sampai panen dan pemasaran. Ya, lanjut. Unsurnya ada 5, yaitu waduk mini. Mungkin kalau teman-teman sudah pernah ke Ngelanggeran, itu ada Embung Banyu Langit yang dinyanyikan di Kempot, salah satu dari kita yang kita buat di sana. Kemudian itu di atas bukit dialirkan secara gravitasi tanpa pompa, tanpa listrik. Ada yang kedua ada niti. Niti itu petani inti, ada kapetan 100 KK minimal di suatu desa. Kapetan itu karyawan pemberdayaan tanaman yang bekerja bersama Obor Tani selama 3 tahun. Kebun buah itu ada 2.000 hektar, 2.000 meter persegi kalikan 100 KK ada 20 hektar. Sistem pemberdayaannya terpadu, kita tinggal di sana dari mulai tanam sampai dengan panen. Ya, lanjut. Ya, ini gambar dari embung geomembran. Itu di Ngelanggeran, Desa Ngelanggeran, Kecamatan Patok, Kabupaten Gunung Kidul, itu penampakan dari atas dan penampakan dari samping. Jadi di puncak bukit, kita seperti baskom raksasa, kita gunakan untuk mengairi durian bawor, durian super tembaga, durian cani, durian montong, dan komoditas unggul lainnya. Lanjut. Ya, itu perhitungannya. Jadi yang 94%, luasan 8.000 itu mengairi yang 96%. Nanti bisa Bapak Ibu simpan, itu cukup untuk mengairi 4.000 tanaman selama 5 bulan musim kemarau embung tersebut. Lanjut. Ya, sementara pemerintah tetap membangun embung-embung kecil. Kalau embung kita itu 1 hektar, kalau pemerintah embung-embung kecil seperti lumbang gitu ya, kolam dengan semen, dengan itu, mereka sering retak. Begitu selesai yang dari semen ini retak rambut, kemudian bocor, tidak bisa digunakan. Dan mereka membangun embung-embung itu berada di lembah. Kalau kita di bukit, mereka di lembah. Jadinya kalau untuk menaikkan perlu pompa, tapi kita tidak perlu karena gravitasi. Begitu juga embung dari beton pemerintah itu bocor, tetapi di tempat kita, yang binaan kita menggunakan geomembran, tidak bisa bocor karena itu merupakan high density polyethylene. Ya, lanjut. Kemudian kita menciptakan kebun komersial rakyat dalam skala orchard, yaitu yang mempunyai standar good agriculture practices, kemudian
Prima 3, kemudian registrasi kebun kita bangun bukan kebun, itu bukan yang ada di foto itu bukan kebun PTPN, tapi itu kebun masyarakat. Ya, lanjut. Kemudian dibandingkan kebun, kita menggunakan fungsi produksi dan konservasi, tempat tersebut kita bangun menjadi agrowisata. Ini contohnya yang di Kebumen, Desa Cangkring, Sadang, Kebumen. Jadinya kita bangun embung, kita bangun infrastruktur, kita bangun foto selfie, seperti itu ada patung Merlion, tapi kita agar tidak kena hak cipta, biasanya Merlion itu kan buntutnya ke depan. Ya ini buntutnya kita bikin ke belakang agar tidak terkena hak cipta. Itu yang di Cangkring Kebumen. Ya, lanjut. Berikut adalah komoditas yang kita berdayakan. Ada yang pertama jambu citra dan delima. Itu 2 tahun sudah panen, potensi hasilnya 150 juta minimal per tahun per hektar. Lanjut. Jambu citra, kemudian ada serikaya Grand Anona. Ini serikaya bisa 1,5 kilo, biji sedikit, kemudian manis dan tidak mudah pecah. Itu yang serikaya. Potensinya 150 juta per tahun per hektar. Lanjut. Kemudian buah naga, 9 bulan panen, itu potensinya juga cukup bagus, 180 juta per tahun per hektar. Ya, lanjut. Mohon maaf Mas Pratomo, sebentar ya, saya potong dulu. Ya. Nanti habis ini dilanjutkan. Jadi kita sekarang ini istimewa sekali karena kedatangan dari langsung dari Pak Menteri Pak Teten, siap. Pak Teten, Pak Menteri Koperasi UMKM. Siap. Di luar biasa dan terima kasih, selamat datang Pak Teten. Ya. Semoga selalu sehat. Dan silakan itu dulu aja. Ya. Hanya memperkenalkan dan memberitahu bahwa di sini kita kehadiran dari Menteri UMKM. Itu turun Kang Teten. Iya. Ya, Tomo. Varietas lainnya yang kita kembangkan pepaya Aloha Prime. Jadi yang 9 bulan sudah berbuah itu potensinya juga cukup menggiurkan. Itu sampai 320 juta per tahun. Durian tidak kalah besar. Kang Teten juga mengkoleksi banyak durian. Itu potensinya sampai 0,5 miliar per tahun per hektar, khusus untuk durian. Ini yang kita pindahkan dari kebun komersial kami ke kebun petani. Lengkeng juga begitu. Dulu lengkeng itu harus dataran tinggi, kemudian 10 tahun berbuah, tapi sekarang dataran rendah bisa berbuah, 2,5 tahun bisa kita panen. Dengan rekayasa teknologi, dengan pemupukan, ada Pak Teguh Mujiono, itu ahli lengkeng, hadir di sini, itu bisa kita booster, kita pupuk, bisa kita memilih dia harus berbuah bulan apa, Januari, Februari, Maret, sampai 12 bulan sampai Desember. Kemudian yang berikutnya, next. Ini yang disponsori oleh donatur kita, ada Pertamina, ada Bank Mandiri, ada Nestle, ada Coca-Cola Foundation, kita bantukan ke desa-desa. Jadinya itu ada tempat-tempat ini milik petani desa semua. Ini yang di Desa Karanganyar, Kecamatan Musuk Boyolali, sejak 2017 sudah panen durian. Lanjut. Kebumen juga kita tanam lengkeng, itu di Desa Seboro, ya itu juga milik petani semuanya. Ini yang di Pododadi. Lanjut, next. Itu juga di Desa Pododadi, Kecamatan Karanganyar, Pekalongan. Itu juga milik petani. Lanjut. Ya, bisa dilihat ini yang panen, berikutnya adalah petani yang ada di Desa Pododadi. Mulai panen 17 Desember dari mulai durian Musangking, durian D24, Cani, dan lain sebagainya. Kemudian di Gunung Kidul ini selain produksi juga menjadi agrowisata yang resmikan Sultan di Pilangrejo, Nglipar, Gunung Kidul. Ya, lanjut. Sekarang destinasi wisatanya sudah mencapai di Nglanggeran sudah hampir 10.000 orang per bulan. Ya, ini COVID ada 2 minggu tutup, tapi sekarang sudah kita buka lagi. Kulon Progo kita juga di Banjaroya, kita mengembangkan durian menoreh kuning. Lanjut, nah ini dengan Pak Erani kita juga mempresentasikan tentang bagaimana petani jadi grading, bagaimana kita petani jadi packaging, kemasan, sampai dengan pemasaran. Ya, lanjut, sedikit lagi. Jadi selain 3 fungsi yang kita lakukan, yaitu basis produksi
pertanian, kemudian agrowisata dan konservasi alam. Karena tanaman yang kita tanam semuanya tanaman keras, dan itu merupakan reboisasi dan konservasi alam. Bisa menjadi tempat selfie, ada kita bikinkan mobil Grand Max itu untuk keliling kebun, mereka petik panen langsung di lapangan, itu hal yang menarik. Lanjut. Ya, ini aspek lingkungannya. Jadinya kalau kita membangun 1000 waduk mini, target kita sudah 100 sekarang dari mulai Simalungun sampai dengan Flores, Larantuka, target kita adalah 1000. Karena 1000 itu kita akan bisa menyimpan air sebelum mengalir ke sungai dan ke laut, itu kita tahan di bukit-bukit. 1000 kalikan 10.000 meter kubik ada 10 juta meter kubik air. Atau 10 miliar liter air kita tahan, dia tidak mengalir ke laut dengan cepat, tapi kita gunakan untuk menyiram. Kemudian yang kedua, air yang tertahan di tanah dan pohon-pohon itu adalah dalam satu waduk atau embung itu ada 4.000 pohon. Dikalikan 1.000 embung, dikalikan satu pohon itu menahan air 1 barel atau 200 liter. Itu akan 800 juta liter air tertahan. Tidak langsung turun ke sungai, erosi, dan ke laut. Kemudian evaporasi berkurang, erosi runoff berkurang, suhu lingkungan itu oleh penelitiannya UGM ini akan turun 2-4 derajat kalau sudah dibangun sentra pemberdayaan tani tersebut. Ya, lanjut. Ya, terima kasih presentasi kami. Terima kasih pada rekan-rekan yang telah menyimak. Kami akhiri, monggo kembali kepada moderator. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.